Urgensi Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat yang dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu umat di suatu daerah tertentu. Sejalan dengan pengertian negara tersebut, Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu yang pertama, unsur tempat, daerah, atau wilayah. Yang kedua, unsur manusia atau umat masyarakat. Yang ketiga, unsur organisasi atau tata kerjasama atau tata pemerintahan. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan dan tujuan negara yang ingin dicapai serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Tujuan negara Republik Indonesia apabila disederhanakan dapat dibagi dua, yaitu yang pertama mewujudkan kesejahteraan umum dan menjamin keamanan seluruh bangsa dan seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, pendekatan dalam mewujudkan tujuan negara tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kesejahteraan dan yang kedua pendekatan keamanan. Apa itu Pancasila? Pancasila yang berarti 5 dasar atau 5 asas adalah dasar nama negara kita. Negara Republik Indonesia. Nama Pancasila itu sendiri sebenarnya tidaklah terdapat baik di dalam pembukaan UUD 1945. Namun telah cukup jelas bahwa Pancasila yang dimaksud adalah 5 dasar negara Indonesia. Sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, kita sebagai bangsa Indonesia harus memahami hakikat Pancasila. Memahami hakikat Pancasila berarti memahami makna Pancasila itu sendiri. Artinya, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, bahwa Pancasila mempunyai fungsi dan peran tersendiri di dalam negara kita. Sudah jelas, Pancasila dasar negara, namun di samping itu, Pancasila mempunyai fungsi sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya bahwa pandangan hidup sebuah bangsa lahir dari nilai-nilai yang dimiliki bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad untuk diwujudkan. Pendidikan Pancasila mengemukakan 4 landasan historis, landasan kultural, landasan yuridis, dan landasan filosofi. Yang pertama, landasan historis. Landasan historis adalah landasan fakta sejarah yang dijadikan dasar bagi pengembangan pendidikan Pancasila, baik menyangkut formulasi tujuan, pengembangan materinya, rancangan model pembelajarannya, dan evaluasinya. Yang kedua, landasan kultural. Landasan kultural adalah pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan atas nilai-nilai diagungkan dan karenanya disepakati dalam kehidupan nasional. Pendidikan Pancasila hendaknya memelihara dan mengembangkan nilai-nilai yang telah dan terus disepakati tersebut. Yang ketiga, landasan yuridis. Landasan yuridis menyangkut aturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan pendidikan Pancasila. Landasan yuridis dapat ditelusuri dari UUD 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri, Keputusan Direktur Jenderal, dan lain-lain. Ketetapan MPR yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan Pancasila adalah GBHN. Ketetapan MPR nomor 4/1999 tentang GBHN menyatakan misi pembangunan adalah pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Arah kebijakan di bidang pendidikan antara lain membangun manusia Indonesia berkualitas tinggi dan peningkatan pendidikan watak dan budi pekerti, pemberdayaan lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan nilai, dan untuk itu perlu menyusun kurikulum nasional dan kurikulum yang lokal. Yang keempat, landasan filosofis. Landasan filosofis adalah penggunaan hasil-hasil pemikiran filsafat Pancasila untuk mengembangkan pendidikan Pancasila sebagai sistem filsafat. Dapat dilihat dari dua segi. Pertama, digunakan sebagai pandangan hidup, dan yang kedua sebagai filsafat yang memenuhi persyaratan-persyaratan akademis. Fungsi dari Pancasila itu sendiri. Yang pertama, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap bangsa berdiri kokoh, kuat, dan selalu perlu mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai. Oleh sebab itu, perlu juga bangsa itu memiliki pandangan hidup. Yang kedua, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Dan yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Dan yang terakhir, yang keempat, Pancasila sebagai kontrak sosial. Secara berturut-turut kita juga menyaksikan pada era Orde Baru perumusan Pancasila menjadi ideologi dari kekuatan-kekuatan politik di Indonesia. Di sini penting bagi kita untuk memikirkan kembali fungsi dan arti Pancasila sebagai sebuah kontrak sosial, bukan ideologi dan falsafah.